Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan laporan praktikum botani umum, morfologi akar dan batang. Nama saya Pandi Sastra, NIM 2502042, dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: akar dan batang merupakan dua organ utama pada tumbuhan yang berperan penting dalam proses pertumbuhan, penyerapan air dan unsur hara, serta menopang struktur tubuh tanaman. Kajian morfologi terhadap akar dan batang menjadi aspek fundamental dalam memahami adaptasi fisiologis dan perbedaan struktural antara kelompok tumbuhan monokotil dan dikotil. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan mencolok dalam sistem vaskular, pola percabangan akar, serta susunan jaringan penyusun batang. Perbedaan utama pertumbuhan akar antara monokotil dan dikotil disebabkan oleh jaringan penghambat pertumbuhan yang berbeda pada masing-masing kelompok, yang dikutip dari Petrova et al. 2023. Tujuan yaitu mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar tunggang dan serabut, rambut akar, cabang akar, dan mempelajari morfologi batang, bentuk akar, percabangan, ruas, buku, dan keberadaan tunas. Alat dan bahan: alat sarung tangan, cutter, topi rimba, buku gambar, dan pensil. Bahan: 1. Akar monokotil dan dikotil. Yang kedua, batang monokotil dan dikotil. Akar sawit, akar jambu, akar putri malu, akar bayam, dan akar Cyperus rotundus. Untuk batang yaitu batang kaktus, batang sembukan, dan batang Melothria pendula. Langkah kerja: cabut akar monokotil dan dikotil serta batang monokotil dan dikotil. Pembahasan morfologi akar dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil sangat erat kaitannya dengan variasi jaringan penyusun dan mekanisme pertumbuhan yang terjadi di masing-masing kelompok. Pada tumbuhan monokotil, pertumbuhan akar dibatasi oleh lapisan jaringan korteks luar dan endodermis yang tebal, sehingga pembentukan akar lateral menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan sistem perakaran monokotil berkembang menjadi akar serabut yang menyebar luas di permukaan tanah dan efektif untuk penyerapan air secara cepat, namun kurang kuat dalam menopang tanaman yang besar. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil, pertumbuhan akar lebih banyak dikendalikan oleh aktivitas jaringan vesikel dan kambium lateral yang memungkinkan terbentuknya akar tunggang dengan cabang-cabang akar lateral. Sistem ini memberi keuntungan mekanis yang kuat dan menopang batang serta memungkinkan penyerapan air dari lapisan tanah yang lebih dalam. Adanya aktivitas kambium juga menyebabkan batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder, membentuk lingkaran tahunan, mempertebal diameter batang seiring usia tanaman. Secara morfologis, struktur batang monokotil cenderung tidak memiliki kambium sejati, sehingga jaringan vaskularnya tersusun tersebar tanpa pola yang tetap. Sebaliknya, pada dikotil, berkas pengangkut tersusun melingkar dan dipisahkan oleh kambium yang memungkinkan pembentukan xilem dan floem sekunder. Pola ini mencerminkan strategi adaptasi fisiologis yang berbeda. Monokotil lebih berorientasi pada pertumbuhan cepat di lingkungan terbuka,
sedangkan dikotil beradaptasi untuk pertumbuhan jangka panjang dengan kekuatan struktural yang lebih tinggi, yang dikutip dari Petrova et al. 2023. Morfologi akar dan batang merupakan bagian penting dalam mempelajari struktur luar tumbuhan yang berfungsi untuk menopang, menyerap air dan hara, serta mengalirkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Perbedaan morfologi akar dan batang antara monokotil dan dikotil menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan dan strategi hidup yang berbeda. Monokotil lebih efisien dalam menyerap air di permukaan tanah dan tumbuh cepat di lahan terbuka, sedangkan dikotil memiliki sistem penopang dan penyimpanan air yang lebih kuat untuk bertahan pada kondisi kering atau tanah dalam. Kesimpulan, morfologi akar dan batang pada tumbuhan monokotil dan dikotil menunjukkan perbedaan yang mendasar baik dari segi struktur maupun fungsi. Tumbuhan monokotil umumnya memiliki sistem akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki sistem akar tunggang yang kuat.